Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayasa dengan NIM 123 2010 159 kelas MPI E5E. Pertama, dari pengertian sistem informasi manajemen pendidikan Islam atau SIMPI dan perannya. Yang pertama, dari pengertian sistem informasi manajemen pendidikan Islam adalah suatu sistem integritas yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyajikan data serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Nah, SIMPI juga tuh menghubungkan unsur manajemen pendidikan dan teknologi informasi dengan berlandaskan nilai, prinsip, etika Islam, serta kejujuran, tanggung jawab, serta orientasi pada kemaslahatan. Nah, peran SIMPI juga meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam, seperti meningkatkan efisiensi administrasi, mendukung pengambilan keputusan, lalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Terus yang keempat juga merupakan fungsi pengawasan dan evaluasi, dan yang kelima mewujudkan nilai Islam dan tata kelola lembaga. Lalu yang kedua itu ada komponen utama dalam SIMPI dan hubungannya. Yang komponen utama SIMPI itu pertama ada input atau masuk, berupa data mentah yang dikumpulkan serta data siswa, guru, kurikulum, keuangan, sarana, prasarana, dan kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua itu ada proses. Nah, kegiatan pengelolaan data mengumpulkan perangkat keras atau hardware, peningkatan perangkat lunak gitu kayak software dan prosedur tertentu agar menjadi informasi yang bermakna. Lalu yang ketiga itu ada output atau keluar. Nah, hasil pengelolaan berupa laporan akademik, laporan keuangan, rekap, absensi, penilaian, dan evaluasi yang siap digunakan untuk dalam pengambilan keputusan. Lalu yang keempat itu ada database. Nah, tempat penyimpanan seluruh data pendidik yang terorganisir dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak berwenang. Lalu yang kelima itu ada user atau pengguna. Nah, user ini meliputi kepala madrasah, guru, staf, tata usaha, siswa, dan wali murid untuk berinteraksi dengan sistem sesuai dan akses haknya sesuai masing-masing. Lalu yang keenam itu ada teknologi pendukung. Nah, termasuk infrastruktur jaringan, server, komputer, dan aplikasi berbasis web yang memungkinkan pengelolaan data secara online. Nah, hubungan antar komponen itu data input yang dikumpulkan dan dikelola oleh sistem yang dijalankan oleh pengguna. Nah, dengan bantuan teknologi, nah hasil olahan juga atau itu tuh mengeluarkan hasil output yang disimpan dalam database, dan laporan yang dihasilkan membantu pengguna dalam pengambilan keputusan manajerial. Nah, setiap komponen saling berhubungan dan membentuk satu ekosistem informasi yang mendukung efisiensi, efektivitas, serta transparansi lembaga pendidikan Islam. Nah, yang ketiga di sini ada hubungan digitalisasi administrasi pendidikan dengan transparansi, aksesibilitas, dan mutu pelayanan. Nah, yang pertama dari transparansi itu digitalisasi memungkinkan publikasi data secara terbuka dan real time seperti nilai siswa, laporan keuangan, dan kehadiran. Hal ini menumbuhkan kepercayaan antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat. Lalu yang kedua tuh ada akuntabilitas, di mana sistem digital menyimpan jejak digital aktivitas pengguna atau audit real sehingga setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini juga mengurangi potensi manipulasi data atau penyalahgunaan data. Lain yang ketiga juga ada mutu pelayanan, di mana pelayanan administrasi, pendaftaran, pembayaran, laporan, nilai-nilai, dan lain-lain juga itu menjadi lebih cepat, itu mudah diakses dan minim kesalahan. Lalu dalam konteks Islam juga digitalisasi juga mencerminkan prinsip amanah dan itikok dalam bekerja secara profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan tuntunan Al-Quran surat Al-Qasas ayat 28 Quran surat 28 ayat 26. Lalu di yang keempat juga ada langkah-langkah pengembangan dan implementasi SIMPI di madrasah sanawiyah. Yang pertama ada analisis kebutuhan atau need assessment, di mana mengidentifikasi masalah dan sistem manual atau data yang tercecer, lambat, atau juga tidak terintegrisasi. Lalu yang kedua juga ada menentukan juga kebutuhan informasi apa saja sini yang diperlukan oleh madrasah seperti siswa, guru, keuangan, kurikulum, absensi, dan lain-lainnya.
Lalu yang kedua juga ada perencanaan sistem atau sistem planning bisa disebutnya, yaitu menyusun rencana pengembangan SIMPI yang mencakup tujuan, anggaran, sumber daya manusia, dan jadwal pelaksanaan yang menentukan tuh platform berbasis web seperti fitur utama dan hak akses pengguna. Yang ketiga juga ada desain sistem. Gunanya ini tuh untuk membuat rencana alur kerja, struktur database antar muka pengguna atau user interface dan integritas antar modul. Lalu ini juga bisa untuk menyesuaikan desain dengan prinsip kemudahan, keamanan, dan nilai-nilai Islam, misalnya etika, data, dan kejujuran dalam pelaporan. Yang keempat juga ada pengembangan development. Nah, pembuatan sistem oleh tim IT atau pihak ketiga gitu biasanya. Lalu ada juga pengujiannya juga nih, seperti di awal testing untuk memastikan sistem berjalan tanpa error. Nah, lalu yang kelima juga ada pelatihan pengguna atau training. Nah, di situ berfungsi untuk memberikan pelatihan kepada guru, staf IT atau kepala madrasah agar mampu menggunakan sistem dengan benar. Lalu yang keenam juga ada implementation yang kita dalam bahasa Inggrisnya gitu. Nah, ini tuh juga untuk menerapkan sistem secara bertahap, misalnya memulai dari data siswa, lalu keuangan, dan lain-lainnya, dan seterusnya gitu. Lalu ini juga untuk melakukan uji coba dan evaluasi ke depannya. Lalu yang ketiga juga ada evaluasi dan pemeliharaan gitu. Menilai efektivitas SIMPI setelah digunakan. Nah, evaluasi ini juga berfungsi untuk melakukan perbaikan dan pembaharuan gitu terhadap penyesuaian kebutuhan madrasah yang dibutuhkan gitu. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.